Itu kan udah keras tuh, mulus segala macem. Pas gua masuk ke sana juga kan kelihatan sendiri lah, gua pegang mic pun kan karena tremor tangan gua, kalau dilepasin kan agak tremor, jadi daripada malu-maluin gua. Cerita dulu awalnya bisa ikut ke ajang bergengsi di Amerika. Awalnya memang tawaran untuk ikut America's Got Talent ini memang udah dari akhir tahun lalu. Cuman waktu itu belum saya respon karena memang saya ada kontrak label di sini. Jadi memang semuanya harus dikonsultasikan dulu. Sampai waktu itu memang awalnya nggak dianggap karena takutnya kan sekarang banyak yang scammer. Jadi ngaku-ngaku ini, ngaku-ngaku ini, ngaku-ngaku ini. Jadi waktu itu yang nge-reach-nya tuh casting produsernya. Saya masih inget, terus ke saya katanya udah ngirim DM, tapi nggak, karena memang saya jarang buka DM request. Terus dia email ke manajer saya, diantepin, tapi masih tetap approach. Akhirnya kita cek di website, bener nggak ini siapa-siapa, tapi benar, memang benar dari sana. Dan akhirnya direspon, gitu. Sempat ada pertimbangan nggak sih pada saat merespon itu, mikir-mikir atau pertimbangan pasti ada, karena pertama kan memang yang saya pikirkan memang tadi ada kerjaan di sini, terus kontrak sama label, karena memang saya tahu kalau ikutan kompetisi itu pasti di sini pun kan langsung ada kontrak. Jadi takutnya ntar malah jadi susah kemana-mana, jadi saya yang kebebeng gitu kan. Kebebeng. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia. Susah kemana-mana gitu. Jadi salah serba salah. Oh sorry. Kebebeng. Bahasa Indonesia Sunda. Jakarta bukan Pangandaran. Oke, sorry. Oke, lanjut. Ya, pada saat lo terima itu dan lo positif buat ikut ajang itu, hal apa yang lo langsung lakukan, atau langsung latihan diet kah atau? Bilang ke nyokap sih. Yang pertama memang bilang ke nyokap karena izin dia dulu, baru pas dapat lampu hijau dari kantor, dari label, gue langsung jelasin ke nyokap. Terus gini, nyokap cuman kayak, kok jauh-jauh amat ke Amerika, berapa lama di sana, gimana, karena memang dia punya kayak sedikit trauma waktu dulu. Setiap kali gua ikut kontes yang dibawa sama almarhum bokap tuh nggak pernah menang, jadi kalah mulu gitu, ngapain jauh-jauh gitu. Tapi gue jelasin ini nawarin, terus kesempatan juga untuk istilahnya meningkatkan kemampuan, ketemu sama orang-orang yang lebih hebat. Akhirnya diizinin sama beliau, langsung ngobrol, kita zoom semuanya dari label sama tim sana. Dan ya cepat, soalnya itu langsung mereka suruh urusin visa, kasih tiket, udah sana. Cak, boleh cerita prosesnya dong, akhirnya lu berangkat ke sana dan gimana aja di sana? Ya sebenarnya dari proses gue bilang oke, mereka excited, terus mereka langsung urusin visanya, dibantu, terus pokoknya diurusin sama mereka lah, tinggal naik pesawat sana. Jadi memang benar-benar dibantu dengan baik sama mereka. Tapi itu prosesnya berapa lama sih? Mungkin dari ngajuin nunggu berapa bulan, akhirnya kayaknya nggak lama banget. Jadi pas kita oke ini, karena waktu itu juga berbarengan pas gue lagi rekaman di Abbey Road di Inggris. Itu kita masih Zoom call. Jadi benar-benar habis itu dapat kesepakatan, pilih lagu, langsung oke, mereka kirim tiket, bantu visa, terbang. Setahun lalu ada setahun itu? Kayaknya enggak deh, kalau mereka nawarinnya akhir tahun kemarin. Cuman gua okeinnya kayaknya ya pas di Abbey Road itu, Februarian berarti, Februari. Di sana berapa lama? Di sana 3 hari untuk acaranya. Cuman gua jadi nomor yang nanggung. Sekarang kesannya 24 jam, gua kalau cuman 3 hari di sana kasus. Jadi seminggu. Ini kan banyak orang yang nggak tahu prosesnya AGT itu sebenarnya memang mengajukan diri kah, atau memang ada orang-orang khusus yang diundang? Sebetulnya yang gue tahu memang mereka kayak membuka juga audisi online, juga di websitenya dia. Tapi mereka juga kayak mengundang juga. Jadi untuk ikutan audisi ya, bukan untuk
dapat shortcut karena gue di sana pun ikutan audisi lagi, maksudnya nunggu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam hari kedua kayak gitu juga. Jadi kayak karena gue nggak ngajuin video, nggak ini, cuman alasannya si casting produsernya ini ngelihat video gue di YouTube. Tuh, jadi mereka tertarik, makanya mereka nawarin mau nggak ikutan ini gitu. Kalau boleh tahu yang video mana mungkin yang akhirnya dilihat sama si Yang Tennessee Whiskey sama ada satu lagi gua nyanyi lagu dua-duanya bahasa Inggris lah yang mereka lihat. kalau boleh tahu mereka tanggapannya apa? Mungkin masuk dalam suaranya khas kah atau gimana, sempat tanya nggak Cakra? Mereka cuma bilang kayak ya itu. Memang dari dulu Ya itu apa tuh? mukanya katanya sama suaranya kurang match katanya. Serius? Tapi gue anggapnya itu kayak dalam hal yang positif ya, maksudnya mereka dengan mengundang gue ke sana pun, terus mereka di sana nemuin gue dengan sama vokal coach, jadi bener-bener di ini audisi gitu. Jadi gue mereka sangat baik lah. Cuman yang gua ininya susahnya kalau gua makan, karena memang di sana kan roti lagi. Jadi agak sedikit Sambal ini. mah nggak ada ya. Tapi untungnya gua bawa rendang kan sekarang bisa diinin. Pada saat lo positif mau ikut di sana atau audisi di sana itu lo langsung latihan kiat kah atau mungkin Latihan pasti karena gua selalu ada problem ngafalin lirik. Jadi itu sih, jadi benar-benar lagu yang gua kasih, mereka minta list lagu, gua kasih list lagunya, terus kita diskusikan bareng-bareng. Oh mungkin kamu cocok, karena gua waktu kesana disuruh nyanyi dulu nih di depan vokal coach mereka, jadi dilihat dulu cocoknya suara gua yang mana gitu kan. Dan waktu itu memang yang dipilih ya Make It Rain sama lagunya Bob Marley. Dan itu pemilihan lagu tadi kan sebelumnya Kak A juga nyebut pemilihan lagu sebelum berangkat ke sana. Nah itu diskusinya seperti apa? Maksudnya sampai memakan waktu yang lama nggak sih untuk memilih lagu yang nanti dibawakan itu? Gue sih nggak terlalu lama milih lagunya karena gue pilih lagu yang benar-benar gue kuasain. Terus karena background kenapa gue sukanya itu ada juga karena memang ya dari kecil gue dengerin reggae, terus gue suka juga lagu blues gitu kan. Jadi gue ceritain gini, jadi nggak terlalu lama juga karena lagu-lagu yang gue storin ke mereka semuanya lagu yang sering gue bawain. Mas, mungkin kemarin sempat yang dihentikan sama Simon Cowell. Nah. Itu gimana sih perasaannya, takutkah atau? Kalau itu sih, gue pas diberhentiin kayak gitu, itu kan udah keras tuh, mulut segala macem. Pas gue masuk ke sana juga kan, kelihatan sendiri lah. Gue pegang mic pun karena tremor tangan gue, kalau dilepasin kan agak tremor, jadi daripada malu-maluin gue giniin aja, ditahan di sini kan. Pas diberhentiin gue mikirnya ya udahlah, mungkin ya nggak lanjut gitu kan. Tapi itu awal mulanya gimana, maksudnya pada saat di sana kan kita yang nonton sampai kejadian sebenarnya kan kita nggak tahu nih gitu. Boleh kayak gimana sih detailnya? Sebenarnya sama di belakang kita persiapan kan, ada peserta sebelum gue juga ada. Yang bikin parnonya itu yang sebelum gua dapat X semua. Jadi itu di pikiran gua tuh suara tet gitu kan. Makanya gua benar-benar kayak grogi itu luar biasa. Jadi kalau orang pikir kok si Cakra di sini udah nyanyi di mana-mana, tapi aduh pressure-nya beda memang di sana. Dan ketemu orang yang istilahnya kita yang sering lihat terus dia tahu musik tuh kayak beda lah. Gua benar-benar nervous, tapi ya untungnya dia berhentiin untuk suruh bawa lagu yang selanjutnya. Kalau udah diberhentiin udah nggak suka, aduh kasus juga itu. Kan ada salah satu rekan juga nih di Indonesia, Putri Aryani, sama-sama ikut di ajang demikian gitu. Tapi netizen kan banyak yang compare kamu sama dia gitu. Tanggapan kamu seperti apa sih mungkin? Sebenarnya aneh juga ya, maksudnya kita berdua kan sama-sama istilahnya dari Indonesia. Terus gua sama Putri juga saling support gitu. Justru yang bikin riwahnya tuh yang bikin kesimpulannya itu kadang netizen itu. Cuman gua sendiri karena memang kan waktu gua tahu ada Putri itu pas gua wawancara, produsernya bilang katanya ada dari Indonesia juga ada satu lagi katanya. Tapi kita nggak ketemu waktu itu. Jadi kalau gua sih ya kita nggak bisa kontrol omongan netizen.
Jadi yang penting saya sama Putri sama-sama istilahnya bawa nama Indonesia, itu aja lah. Cakra termasuk ada juga omongan ini melempem nih takut Oh, tampilannya itu nih." kemarin memang gua kepancing. Karena gua habis kerja capek, terus gua mau review audisi gua. Jadi nongolnya di video pendek itu kan. Kok karena memang dari awal gua bilang gua ikutan, terus yang keluar Putri duluan tuh semua orang tuh bener-bener neken gua kan. Cuman gua diemin aja awal. Cuman pas kemarin tuh yang si YouTube itu nulis ininya tuh 4 faktor yang pasti bikin gagal cakrakan. Kan kayak nyumpahin jadinya. Padahal dalamnya kayak gitu juga. Gua yang tadinya ini karena capek habis nyanyi, waduh kok bisa gitu, maksudnya hal yang positif ini pun masih ada yang, tapi maksudnya wajar, itu kan pro dan kontra, dan gue juga nggak gimana akhirnya, cuman kayak nyayangin aja sama-sama orang dari Indonesia, terus kita juga sama-sama ingin bikin baik nama Indonesia di sana gitu kan. Ya itu jadi Akhirnya kritik yang diseriusin buat nggak? ngebangun lu juga nggak sih? Oh pasti itu karena memang gue sangat terbuka dengan masukan membangun. Contoh nih kemarin katanya kan gue memang grogi, jangan grogi lagi dong, pilih lagunya ini, itu sangat gue terima karena memang itu hal yang sangat masuk dengan apa yang bisa memperbaiki diri gue gitu kan. Cuman kalau yang kayak video itu kasus, Dilanjutin nggak nih Cakra? enggak lah, Oh. rame rapor-raporin sekarang. Iya. Enggak lah, cuman memang gua kayak kenapa gua posting, kayak gua menyayangkan aja. Maksudnya kita punya platform yang sangat luar biasa, alangkah baiknya digunakan dengan hal-hal yang positif aja. Ada minta maaf dari dianya mungkin Cakra? Enggak, malah makin ngegas. Waduh. Jadi ketika gua posting itu, gua cek kan. Jadi si Cakra kan haus pujian. Emang nggak akan ada, kalau di ini nggak akan ada habisnya, jadi biarkan aja. Yang penting gua kan cuman bilang kayak alangkah baiknya sesama warga Indonesia itu saling support, jangan saling menjatuhkan. Katanya Cakra kan punya kebiasaan khusus nih pada saat sebelum perform. Nah. Apa tuh? Makan pedas, dan gue bilang ke mereka, dan mereka oh unik ya, katanya baru pertama kali dengar mau nyanyi orang makan pedas. Makanya ya kalau nonton streamingnya waktu itu diliatin dulu, gue lagi makan mie instan dulu di belakang, orang-orang sama orang tuanya, gue makan dulu karena gue sendiri kan. Jadi itu aja sih kalau persiapan sebelum nyanyinya. Alasannya apa sih kalau pedas, maksudnya bisa ngelantangin suara atau gimana tuh? Kalau gue ngerasanya kayak gitu, kalau gue, tapi kalau yang lain gue nggak tahu. Kalau gue kayak gitu. Dan itu udah terbiasa sejak Dari awal kecil. karir. Oh, dari kecil justru. Dari kecil. Jadi bukan kemarin nggak dari kecil. Berarti tiap nyanyi harus ada makanan pedas? Harus. Kalau nggak pedas, ya gorengan lah. Oh, gorengan justru malah ini kan katanya kalau gorengan itu buat penyanyi nggak Iya. baik penyanyi. Ya, makanya itu setiap penyanyi kan beda-beda. Jadi kalau saya cuman ngasih ininya, jangan ikuti saya aja. Itu kan kalau saya memang itulah, kadang setiap orang kan punya kebiasaannya masing-masing gitu. Jadi kalau gua belakang tuh pengen ada bakso, terus makanan-makanan yang pedes gitu. Cak, mungkin Cakra, selanjutnya balik apalagi ke AGT Ya, nih, Cak, yang balik lagi ke AGT, Cak. kemarin berapa lama sih di Amerika sendiri dan berapa kali melewati proses audisi itu sampai akhirnya lolos nih? Apa itu Cakra? Sebetulnya di sananya untuk acaranya sih 3 hari. 3 hari. Karena hari pertama, hari kedua tuh kayak mereka bikin konten sendiri, terus wawancara segala macam, ditamatin 2 hari itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam tuh kita stay di sana. Yang hari ketiganya kita baru audisi. Berarti cuma sekali audisinya ya? Audisi sekali. Nah itu apa namanya? Audisi dan terakhir lagi gua. Lawannya Terakhir. tuh berapa Terakhir. orang tuh kalau boleh tahu? Setiap harinya tuh ada 200. Oh, Setiap harinya. berarti dirimu melawan 200 orang dan lolos ya? Iya, alhamdulillah ya. Persiapan selanjutnya nih ke depannya gimana nih? Pastinya latihan, karena memang kan kemarin udah jadi bahan evaluasi lah. Audisi gua kemarin, gua berusaha yang ya meningkatkan itulah. Itu jadi kayak, makanya gue sering lihat tuh kayak, oh gua harus benerin ini, milih lagu harus bener lagi gitu. Tapi Kapan ke sana lagi? Gue masih nunggu, karena mungkin
kemarin cuman kayak mereka ngecek jadwal-jadwal, nanti untuk informasi selanjutnya mereka biasanya langsung kabarin gitu. Kalau proses nunggunya itu kayak gini, audisinya tuh kayak Indonesia ada nggak sih? Sama, Kayak hampir sama. Lalala, bete, segala Hampir sama, macem. hampir sama. Cuman karena waktu itu bedanya kita disibukkan, oh biasanya ini sekarang bikin konten sini, ini bikin sini, gitu. Jadi semuanya tuh Konten nggak ya? diem, Oh. jadi muter semuanya. Kalau pas bagian makan berhenti, gitu kan. Kalau bagian ini ngerokok gitu kan. Artinya itu kan nguras energi juga kan, karena kan sebelumnya dari Inggris terus Ya, perjalanan ke ya, Amerika, ya. itu mungkin bagaimana menjaga stamina dan segala macam. Pastinya benar-benar di sana tuh balik ke hotel udah nggak ada langsung duper lagi, besoknya kan bangun pagi lagi, terus harus standby lagi. Tapi memang seru karena gue belum pernah ngalamin kan. Dulu gue nyobain sekali-kali itu dulu nyobain di Indonesia tuh sama juga pagi, harus bangun pagi kan, ngantri ngikutin audisi. Cuman ya seru sih, seru, gue sangat enjoy. Karena ini kan semenjak kamu ikut AGT kan nama kamu kembali naik lagi, kembali harum lagi. Nah itu gimana tanggapan kamu? Bawa berkah sendiri sih buat karir kamu. Kalau gua sih sebenarnya itu gue syukurin karena tapi yang namanya karir kan memang ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Jadi itu semuanya berputar dan gua jalanin, gue syukurin aja lah. Mas Cakra, ini kan kemarin kan sama Putri Aryani juga. Kalau Simon Coela sendiri nggak sih kalau kamu tuh bareng sama satu negara terus ada omongan-omongan lain nggak dari Simon? Kayak karena kita nggak ngomong langsung sama si Simon kan, kita cuman kayak dari casting produsernya Putri sama casting produsernya gue juga beda. Jadi ya mungkin yang bilang ke gue cuman kayak casting produsernya. Jadi kita nggak ngomong kayak gini ke Simon Cowell karena mereka juri ya juri gitu kan. Tapi tahu dirimu dari Indonesia gitu? Tahu, karena kan gue perkenalan juga. Cakra, motivasi kamu ikut AGT apa sih kalau boleh tahu ya? Yang paling simpel yang ada di pikiran gua pengalaman. Ini kesempatan gua untuk meningkatkan kemampuan gua, bertemu orang-orang hebat, penyanyi-penyanyi hebat, dan pastinya ini kayak penghormatan gua ke almarhum bokap karena beliau yang sering ingin gua ikutan lomba meskipun ya kurang beruntung. Jadi ini kayak sekalian itu aja. Cak, video audisi lu kan kemarin trending nomor 1 di YouTube ya. Itu justru jadi buat lu beban nggak sih buat di babak berikutnya atau seperti apa, Cak? Lebih ke ini aja sih, lebih ke gua nggak gara-gara trending jadi beban, tapi lebih ke kayak ketika gua udah lolos nih, kan otomatis yang lolos itu makin udah pilihan yang gila-gila kan, yang luar biasa. Jadi gua lebih memikirkan strategi apa yang gua akan pilih sih di lagu, bahwa performance gua harus gimana gitu. Itu aja sih, lebih ke sana. Karena memang kalau masalah viewers mah gua percaya netizen di Indonesia malah. Galak-galak. Lo ngerasa nggak sih kalau di sini tuh kurang dapat apresiasi, jadinya lo ke luar negeri gitu, mencoba peruntungan di luar negeri, ngerasa seperti itu? Sebenarnya enggak juga. Maksudnya di sini juga gua alhamdulillah masih diapresiasi. Cuman kadang kan yang bilang kayak gitu banyak tuh. Karena di sini nggak diapresiasi, makanya si Cakra ikutan AGT gitu kan. Padahal nggak gitu, karena memang kalau dibilang gue nggak diapresiasi, mungkin gue udah nggak ada kerjaan, gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah kerjaan masih ada. Jadi kalau dibilang nggak diapresiasi nggak, sangat di sini sangat mengapresiasi gue. Terakhir dari aku, ada nggak sih yang dilarang sama pihak sana yang di sini nggak boleh atau segala macam? Oh, lebih ke ini aja sih, karena kan kita waktu ada tetap kontrak kerjasama, jadi mereka juga menginginkan yang ikutan EJIT itu benar-benar istilahnya bukan eksklusif tapi ditata dengan baik. Jadi kalau bicara terus ataupun menjelaskan acaranya tuh benar-benar dengan jelas gitu kan, jadi biar nggak ngaco. Lebih ke sana aja sih. Pada saat head to head sama juri nih, apa yang lo rasakan? Gugup, deg-degan? Mules. Itu udah mules tapi udah nggak bisa ke pinggir kan. Udah gua gini aja. Jadi itu mules tuh udah nyakit gua. Kalau sampai dimanapun sebenarnya mules tuh memang, padahal udah ke toilet dulu tapi
mulus itu ada lagi tuh. Cuman untungnya gue ngomongnya nggak terlalu banyak, untungnya nggak ditanya nggak terlalu banyak juga, jadi terselamatkan aja. Jadi gue fokusnya, makanya gue langsung tutup mata mulai nyanyi gitu. Itu memang apa ya, sebelumnya memang nyari tahu dulu nih ketika di depan panggung AGT itu emang harus kayak gitu atau? Pokoknya di belakang tuh udah bilang gini, pokoknya apapun yang ditanya sama juri di depan, apapun yang disuruh, ikutin aja gitu. Jadi gue mikirnya ya udahlah, kalau ditanya gue jawab, dan jawabnya tuh gue sesimpel mungkin, takutnya ditanyanya ada lagi gitu kan. Jadi ya udah, simpel aja. Kan pernah sampai diinstruksi sama Simon ya, Hmm. sempat kepikiran gagal nggak sih? Pikiran gue udah ya, pasti beres nih. Kan biasanya habis itu langsung komen kan, yang gue lihat di video-video itu biasanya langsung komen, dan komen juga, tapi nggak nyangkanya tuh disuruh nyanyi lagu yang kedua. Meskipun kita udah prepare nih 2 lagu, tapi kan nggak dibilang akan disuruh dibawain dua-duanya gitu. Tadi kan nyebutin kendala selain sulitnya nyari makanan berminyak dan pedas, ada lagi sih kendala yang di Bahasa hadapin? Inggris belum benar. Mungkin cuaca juga segala macam. Cuaca ya, karena bawa yang hangat-hangat aman, teh kan. Jadi minum yang hangat-hangat terus aman lah. Kalau cuaca nggak terlalu inilah, maksudnya nggak terlalu gimana, cuman kalau makanan benar-benar kayak tiba-tiba pengen tengah malam pengen mie instan gitu kan, tiba-tiba pengen karedok, kan susah. Nyari karedok nggak ada, paling ada yang restoran Asia kan yang dari Thailand, itu yang agak dekat rasanya sama Indonesia tuh. Gua kadang kalau pengen makan ke sana. Tuh. Cak, lo sempat ngerasa terbebani nggak sih? Karena sering disanding-sandingin sama Putri Aryani. Kalau terbebani enggak sih, cuman kayak ya gue juga manusia, maksudnya ada kayak kok mas kita sama-sama bareng gitu loh, kita bareng, kita sama-sama, itu yang gue bilang tadi, ngebanding-bandingin sama kayak bedanya Putri dapat buzzer sama gua enggak tuh, kayak benar-benar diobrolin aja terus, padahal sebetulnya toh tujuan kita juga sama. Putri hebat dengan talentanya, dan gue juga mikir dia deserve buzzer karena memang benar-benar talented gitu kan. Jadi cuman yang gue ingini sih kayak sesama semuanya tuh saya saling dukung aja lah. Kalau hal yang positif gitu kan, kalau yang hal positif, alangkah baiknya kita semua yang punya platform sosial media tuh ya saling dukung. Selama di sana lo ketemu sama Putri langsung ngobrol atau kepikiran? Nggak ketemu. Kayaknya beda hari audisi kayaknya. Mungkin setelah lo balik ke Indonesia terus diumumin lolos juga, maksudnya ada kontak-kontakan juga nggak sih sama Putri gitu? Gua komen juga, gua sempet DM, congrats, karena memang di sana nggak ketemu kan. Di sini juga waktu itu kan dia kalau nggak salah nggak di pas pulang belum ke Jakarta dulu kan. Jadi tapi gue jujur, gue aja sampai berkaca-kaca lihat video dia, karena memang lagunya yang diciptain bagus, terus dia main pianonya juga ini, jadi well deserved lah. Senang. Cak, alasan lo memilih lagu Bob Marley apa sih? Karena memang dari dulu gue besar dengan lagu reggae. Jadi setiap kali pergi sekolah dari TK SD tuh, bokap, om tuh suka nyetel radio, pas kebetulan lagunya biasanya reggae. Bob Marley tuh selalu muter. Gitu. Tapi kan Masih lo lagu apa mungkin Ya. depannya Nextnya apa? belum fix yang mana lagunya, tapi ya gue akan pilih yang terbaik yang gue bisa lah. Ya, nyangka nggak sih lo bakal menang dan dapat standing applause? Apa? Nyangka bakal menang dan dapat standing applause nggak sih? Enggak. Karena gue nggak mau terlalu berekspektasi tinggi, karena yang di hari gue audisi itu suaranya aduh, yang nyanyi luar biasa. Gue sampai ya udahlah, nating dulu saja gitu kan. Jadi makanya pas dapat yang seperti kemarin itu, gue cuma ya syukur alhamdulillah. Kalau lo menang di sana nanti ya, insya Allah gitu. Pengen nggak sih ada kepikiran buat berkarir di sana? Sebenarnya gini loh,
gue orangnya kalau ada kesempatan dimanapun selagi itu yang berkaitan dengan bermusik gue dan bikin gue lebih baik, kenapa enggak? Cak, setelah video audisi rame nih kemarin nih sampai training juga, ada impact yang lo dapet nggak sih? Mungkin ada produser dari Amerika hubungin lo untuk ajakin project atau seperti apa? Kalau itu sih kita lihat nanti aja. Oh, ada Ada berarti. Yang gua senang tuh jadi pas lebih senang lagi daripada itu tuh kayak pas gua bilang, karena memang nazar gua pengen punya kayak tempat buat anjing sama kucing terlantar tuh, banyak yang reach out ke gua, pengen kerjasama, pengen bikin bareng gitu. Itu yang gua lebih senang sih sekarang, karena memang ya itu tujuan gue juga, salah satu tujuan besar gue. Dari luar atau dari Indonesia yang ngajak untuk? Oh di Indonesia. Oh, Indonesia. Di Indonesia. Mungkin selain tadi kan biasanya kan kalau ada ikut kompetisi di luar ini ada impact ataupun pengalaman yang didapat. Selain tadi kan pengalaman, mungkin ada link-link pertemanan yang didapat juga dari sana? Ya kita lihat nanti aja, karena kan saya baru kesana baru sekali, ke Amerika baru sekali. Jadi ya doakan saja yang terbaik lah. Cak, lu punya planning gak sih kalau nanti berhasil di ajang itu mau melakukan apa, terus kalau seandainya gagal mau melakukan apa? Kalau menang ya udah jelas kan, maksudnya kalau dalam karir mungkin itu ngalir. Kalau gagal ya balik lagi sini nyanyi. Tapi kalau misalnya seandainya gagal pun lu udah dapat pengalaman besar ya? Sangat. Jadi gue kenal banyak orang di sana, terus gue dapat kesempatan untuk belajar dari orang yang benar-benar kompeten dalam bidangnya. Gus,